Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Kembali lagi bersama kami di media Racana Al-Balad. Bersama saya Kak Sapri Samsudin yang ditemani oleh Kak Anci. Pada kesempatan kali ini di tempat yang sangat luar biasa dan bersama kakak-kakak yang sangat luar biasa, yaitu Kak Anci yang berpangkalan di Universitas Muhammadiyah Sinjai ya Kak. Nah, mungkin cukup itu. Nah, alangkah bagusnya kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu supaya kita dapat lebih jelas mengetahui siapa kakak itu sendiri Kak. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Syamsur Aziz. Saya dari Pangkalan Universitas Muhammadiyah Sinjai atau biasa kita sebut dengan ambalan Racana Yot Tonde Marumpa dan Icilat dan Pele. Jadi saya sapaan akrab saya biasa dipanggil Kak Anci. Tapi untuk teman-teman di Racana biasa manggil saya Kak Kompas. Oh iya. Karena kan kita di Racana Universitas Muhammadiyah Sinjai itu punya nama lapangan. Dan untuk masalah jurusan, saya mengambil jurusan pemerintahan. Jurusan pemerintahan ya Kak. Itulah tadi sedikit sepatah kata dari Kak Anci yang memiliki nama lengkap sebagai Kak Samsir yang berpangkalan di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Kak yaitu apa sih pengalaman organisasi kakak selama kakak berpramuka? Itu ya Kak. Kalau berbicara masalah pengalaman organisasi, terutama di bidang pramuka Kak ya. Kalau pramuka saya memang hobi berpramuka sih, mulai dari SD, lanjut ke MTS dan SMA. Dan gara-gara pramuka juga saya bisa keluar daerah. Misalkan saat sekarang ini saya punya banyak kenalan di luar daerah, itu semua karena pramuka. Dan di pramuka memang kalau kita mau berbicara pengalaman sangat luar biasa pengalamannya. Saya masuk di pramuka itu semenjak tahun 2004 lah, terbilang SD. 2004 saya masuk di pramuka. Dan sampai sekarang saya masih alhamdulillah bergelut di pramuka. Bahkan ada orang pernah berkata, apa sih yang kita dapatkan dalam berpramuka itu? Saya biasa mengatakan bahwasanya mungkin Anda yang tidak merasakan bagaimana pengalaman keseluruhan dari organisasi pramuka, silahkan coba dulu baru berbicara tentang pramuka. Masalah pengalaman pramuka ya mungkin cukup itu saja. Ya, mengenai pengalaman pramuka, saya rasa Kak Samsir lebih senior daripada saya Kak ya. Karena dia sudah lama berproses di pramuka, bahkan dari tahun 2004 ya Kak. Bahkan sampai sekarang. Bahkan dia sampai mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat daerah. Nah, dan pengalamannya pun saya bisa acung jempol ya Kak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Kak, apa sih arti dari nama ambalan kakak itu sendiri? Oh iya, yang nama ambalan kami itu yang Racana Yot Tonde Marumpa dan Icilat dan Pele, menurut sejarah yang pernah saya tanyakan kepada para purna-purna, termasuk para pendiri ini Kak. Iya Kak. Mereka mengatakan bahwasannya alasan mengapa menggunakan nama tersebut karena yang kedua sosok ini merupakan pahlawan dari asli Kabupaten Sinjai dan dia terlibat dalam hal perjanjian Topekong. Ya, kan kita tahu perjanjian Topekong itu merupakan sebuah hal yang bersejarah dalam Kabupaten Sinjai. Nah, makanya dan dalam perjanjian ini kita mengikat sebuah kedamaian dan itu bisa menjadi sebuah acuan atau impian untuk Racana UMSI atau Racana Yot Tonde Marumpa agar kedepannya dia menjadikan ini sebagai suatu pegangan untuk tetap menjalin ikatan, tetap menjalin sebuah persaudaraan dengan Racana yang lain. Jadi itu salah satu alasan mengapa menggunakan nama Racana Yot Tonde Marumpa dan Icilat dan Pele. Itu saja Kak. Yes, ya. Kalau kita melihat nama dari ambalan kakak ini, saya rasa itu sudah masuk dalam sejarah ya Kak ya. Yes. Bahkan tidak lepas dari sejarah dari kota Sinjai tersendiri. Pertanyaan saya selanjutnya Kak, mengenai selama kepengurusan kakak 1 tahun lebih ini, apa saja sih kegiatan yang pernah kakak lakukan di Racana Universitas Muhammadiyah Sinjai sendiri, dan apa sih tantangannya dan apa sih keseruannya Kak selama kakak melaksanakan sebagai ketua di sana Kak? Selama kepengurusan saya Iya Kak. Untuk masalah kegiatan yang pernah kami lakukan terlepas dari kegiatan rutin, misalkan kayak pelatihan kepramukaan, pengembangan di bidang IT, serta pengabdian ke masyarakat.
Terlepas dari itu kita memiliki beberapa kegiatan kayak kemarin teman-teman itu pernah melaksanakan pelatihan penyelenggaraan jenazah yang baru-baru ini. Salah satu alasannya mengapa melaksanakan itu karena kan kita lihat perguruan tinggi itu dia identik dengan Pandega. Iya Kak. Jadi itu salah satu alasan teman-teman karena ini masuk dalam poin SKU. Jadi melaksanakan kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Dan untuk masalah kegiatan yang lain selain dari penerimaan tamu Racana yang lain, mungkin tidak jauh berbeda dengan kegiatan teman-teman di Racana umumnya. Untuk masalah tantangan sih dalam kepengurusan bagi saya pribadi yang paling utama itu adalah memahami sikap pengurus. Iya Kak. Karena kenapa? Semua orang kan memiliki berbeda sikap, Iya, Kak. memiliki berbeda watak. Dan ketika kita bisa mengawasi atau mengetahui apa sih sifat atau watak dari pengurus ini, insya Allah kita bisa menghandle mereka. Apalagi kalau misalkan kita menjabat sebagai seorang kepala. Nah, kepala itu dia harus mengetahui semua hal. Iya Kak. Ketika pengurus saya tidak bisa dia pahami, jangankan kegiatan Kak, apapun itu pasti tidak bisa terselesaikan. Karena kepala dia hanya berpikir, tapi eksekusi ada di bawahnya. Jadi yang paling terberat itu yang perlu kita pahami adalah bagaimana sih memahami sikap seseorang. Dan untuk masalah keseruan ya, mungkin bisa saya pernah mendengar orang berkata seperti ini Kak. Iya Kak. Sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, itu tidak akan pernah berarti ketika tidak bersama dengan teman-teman. Nah, jadi keseruannya itu tidak bisa kita hitung-hitung lah. Termasalah keseruan sih. Karena di kepengurusan itu pasti termasuk dalam satu periode akan banyak sekali kenang-kenangan, akan banyak sekali tantangan. Iya ya. Kak. Apalagi kita kan pramuka identik dengan tantangan. Iya Kak. Nah, pasti akan banyak seperti itu Kak yang kita hadapi. Mungkin itu saja Kak ya. Iya. Ketika kita melihat cerita dari Kak Samsir ini, akan maksudnya sudah sangat sekali tantangan yang dia dapatkan dan sudah sangat banyak sekali kenangan kepada kakak-kakak sekalian selama satu tahun kepengurusan. Jadi mungkin suka duka dari Racana kakak itu sudah ada ya Kak ya? Ya sudah banyak sekali Kak. Pertanyaan saya selanjutnya Kak, ketika kakak ditempatkan di dalam posisi antara memilih keluarga, Racana, dan kampus, kakak memilih yang mana Kak? Oh, kalau seperti itu ya otomatis pertama memilih keluarga. Keluarga. Ya. Karena mau tidak mau dia lah rumah pertama kita ceritanya. Nah, kemudian kalau memilih antara organisasi dan kampus, ini sedikit yang membuat kita pusing. Pertama bagian akademik kita, kedua organisasi kita. Iya Kak. Walaupun ceritanya tanpa kampus ini tidak ada organisasi. Iya Kak. Nah, tapi kalau kita mau pilih antara yang dua ini, kalau saya pribadi Kak ya, kalau saya pribadi kan organisasi ini mungkin tidak terkhusus dalam pramuka. Kalau saya pribadi saya berpramuka Kak. Berpramuka. Iya, berpramuka. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Dalam artian banyak sekali kalau tempat belajar kita banyak. Kalau tempat belajar. Tapi tempat untuk berproses masalah ilmu seperti ini tidak ada tempat lain selain pramuka. Iya Kak. Tidak ada tempat lain. Dan mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena sekarang saya merasakan Kak. Sekarang saya merasakan sebenarnya saya kalau kita mau hitung dengan semester, saya sudah lama sebenarnya Kak. Saya sudah menginjak semester 9. Dan normalnya itu kita kan semester 8, 7, 8. 7, 8 lah. Kita sudah selesai. Tapi kenapa saya masih memilih bertahan? Karena itu keseruan di berpramuka sebenarnya. Karena di pramuka ya memang bagi saya sebuah hal yang tidak bisa dihilangkan. Jadi kalau antara pilihan seperti itu ya otomatis saya pertama memilih keluarga. Kemudian pramuka, baru kampus. Dalam artinya kampus itu akademiknya Kak ya? Iya Kak. Kalau saya seperti itu Kak. Iya Kak. Itulah tadi sedikit penjelasan dari Kak Samsir mengenai ketiga pilihan antara pramuka, kampus, dan keluarga, dan dia tetap memilih keluarga dikarenakan keluarga itu kan adalah tempat di mana kita pertama kali berada ya Kak ya. Siap. Terus dia memilih pramuka di mana dia mendapatkan suka duka di pramuka, mendapatkan pengalaman di pramuka, dan baru dia memilih yang namanya dunia kampus. Nah, setelah sedikit penjelasan dari Kak Samsir ini, yang ingin saya pertanyakan selanjutnya atau sebagai pertanyaan terakhir dari saya Kak, satu kata untuk Racana Kak.
untuk rencana Sepatah kata untuk rencana Al-Balad sendiri ya. untuk rencana Al-Balad. Saya hanya mau menyampaikan kepada kakak-kakak di rencana Al-Balad agar kiranya tetaplah ada dan teruslah berkembang. Dalam artian ada itu komunikasi kita tetap terjalin, Ya, Kak. hubungan kita semakin erat dan harmonis. Karena kenapa? Kita adalah satu kesatuan dalam cikal tunas kelapa. Jadi semoga Al-Balad tetap sukses selalu dan marilah kita bersama-sama kembangkan dunia kepramukaan. Itu saya, Kak. Itulah tadi sedikit bincang-bincang dari kami rencana Al-Balad dengan rencana Universitas Muhammadiyah Sinjai. Maka dari itu adapun sedikit pelajaran yang dapat kami tangkap dari kakak Samsir ini, kita harus selalu melaksanakan yang namanya persaudaraan lah antara rencana-rencana sekalian yang berada di luar, terutama dari rencana-rencana di Sulawesi. Dan yang lebih penting bagaimana caranya kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bagus untuk rencana kedepannya dan suka duka bersama kepada kakak-kakak rencana di rencana kita masing-masing. Mungkin itu saja sedikit bincang singkat dari kami di media rencana on cam. Akhir kata yang dapat saya sampaikan, rampe kasih mata jarung, no rampe kasih puperlino. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.